kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai bagaimana sih penerapan supply chain management yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk produk mie instan. Tapi sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Febrian Brilianti Narida Putri, kemudian Bilah Nur Amin, Cantika Puspitasari, dan yang terakhir Raihana Aliatut Tamimah. Skuy, lanjut simak video ini sampai akhir. Sejak awal tahun 1980-an, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi. Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, salah satunya adalah produk mie instan. Mulai dari proses produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar, kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Terkenalnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk tentunya tidak terlepas dari kegiatan manajemen rantai pasok yang terjadi pada perusahaan PT Indofood. Mulai dari pelanggan, persiapan, transaksi, bahan baku, proses produksi, dan pengiriman. Lantas, gimana ya PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan manajemen terhadap faktor pengendalian seperti pelanggan, persiapan, transaksi, bahan baku, proses produksi, dan pengiriman untuk menciptakan produk mie instan? Yuk simak pembahasannya. Mie adalah olahan yang dihasilkan dari adonan tepung terigu yang kemudian dipipihkan dengan bentuk yang panjang-panjang, yang kemudian dimasak dalam air mendidih. Dan mie juga dapat dijadikan bahan substitusi atau pengganti nasi. Salah satu makanan mie yang digemari oleh kalangan masyarakat adalah mie instan, yang merupakan salah satu makanan cepat saji dengan harga yang relatif murah bagi para pembeli, dan mie instan ini dalam proses masak hingga matang sangatlah cepat. Maka dari itu, banyak yang mengkonsumsi mie sebagai bahan pengganti nasi. Mie instan sendiri dapat ditemui di mana-mana. Mie instan juga memiliki harga jual yang murah, yang menjadi banyak pilihan utama masyarakat ketika tidak tahu ingin makan apa. Selain itu, mie instan juga memiliki rasa yang lezat, serta cara memasak yang mudah dan juga praktis. Mie instan dapat dikonsumsi oleh siapapun, mulai dari kalangan anak kecil maupun kalangan dewasa atau orang tua. Tahapan dalam rantai pasok agribisnis yang pertama yaitu pelanggan atau customer. Sebagai tahap pertama dalam rantai pasok di mana konsumen memesan barang kepada produsen, aliran informasi dari konsumen berupa jumlah produk yang dipesan dan waktu pengiriman produk. Pelanggan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat dilihat berdasarkan data riset yang telah dilakukan oleh Indonesia Exim Bank Institute. Diperoleh hasil total pendapatan ekspor pada tahun 2019 sebesar 220,7 juta US dollar dan juga pada tahun 2020 mencapai 271,34 juta US dollar. Maka terjadi peningkatan sebesar 50,64 juta US dollar. Adanya data tersebut telah membuktikan bahwa pelanggan yang mengkonsumsi Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak hanya dari kalangan dalam negeri, melainkan hingga masyarakat mancanegara. Tahap kedua dalam rantai pasok agribisnis adalah persiapan atau planning. Persiapan atau planning sebagai tahap kedua dalam rantai pasok di mana barang yang telah dipesan oleh konsumen selanjutnya akan masuk pada tahap perencanaan. Tahap tersebut ditangani oleh tim atau departemen yang memiliki tugas untuk membuat strategi atau rencana produksi sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen. Persiapan yang dilakukan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdapat beberapa tahapan, mulai dari persiapan supplier bahan baku, warehouse atau gudang penyimpanan persediaan,
pabrik pembuatan mie instan, lab pengujian mie instan, dan yang terakhir yaitu pengemasan mie instan. Tahap selanjutnya dalam rantai pasok agribisnis adalah transaksi atau purchasing. Transaksi atau purchasing sebagai tahap ketiga dalam kegiatan rantai pasok, di mana setelah dilakukannya perencanaan barang yang akan diproduksi, selanjutnya ke tahap pembelian bahan baku. Tim atau departemen yang bertugas dalam pembelian bahan baku nantinya akan menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan pendukung. Tim atau departemen tersebut juga bertugas dalam mencatat tanggal penerimaan dan jumlah bahan baku yang sudah dipesan. Transaksi yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yakni pada transaksi supplier tepung dan juga supplier bumbu, yang mana pada supplier tepung mengirimkan stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Kemudian untuk supplier bumbu, mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan. Dengan adanya dua supplier tersebut, maka transaksi yang terjadi antara PT Indofood Sukses Makmur Tbk kepada dua supplier yaitu supplier tepung dan juga supplier bumbu. Tahapan dalam rantai pasok agribisnis yang keempat yaitu bahan baku atau inventory. Sebagai tahap keempat dalam rantai pasok di mana bahan baku telah sampai pada produsen, bahan baku tersebut nantinya akan diolah dan dimasukkan ke pabrik untuk diperiksa kualitasnya. Bahan baku dengan kualitas baik dan memenuhi standar yang berlaku, maka selanjutnya akan disimpan dalam gudang penyimpanan. Bahan baku yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk memproduksi mie instan yaitu yang pertama tepung terigu, kemudian terdapat tepung tapioka, air, putih telur, lecitin, dan minyak goreng. Selain itu terdapat bahan tambahan seperti garam, gula, penguat rasa, bawang putih bulat, bawang merah, ekstrak ragi, dan juga penguat rasa yang sudah diracik menjadi satu. Tahapan rantai pasok yang kelima yaitu produksi atau production. Sebagai tahap kelima dalam rantai pasok di mana bahan baku dan pendukung diolah menjadi produk sesuai permintaan konsumen, kemudian produk yang telah jadi maka selanjutnya akan didistribusikan kepada konsumen. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdapat beberapa tahapan proses produksi. Yang pertama, yaitu menuangkan keseluruhan tepung terigu yang telah didapatkan dari supplier tepung ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, yakni mempersiapkan bahan baku yang lain seperti tepung tapioka, air, putih telur, lecitin, dan juga minyak goreng untuk dicampurkan pada wadah yang telah tersedia. Tahapan proses produksi yang ketiga, setelah bahan baku tercampur, selanjutnya tepung akan dipipihkan menggunakan alat mesin yang tersedia. Setelah tepung dirasa sudah pipih, lalu masuk pada tahap pemotongan. Pemotongan tepung tersebut menjadi beberapa bagian. Potongan tersebut dikukus pada mesin yang telah tersedia. Kemudian setelah dikukus, pemotongan mie menjadi satu porsi menggunakan alat yang tersedia. Langkah selanjutnya, setelah mie menjadi bagian satu porsi, kemudian dilakukan frying atau penggorengan pada mie tersebut. Proses selanjutnya, yakni mie yang telah di-frying kemudian didinginkan pada tempat pendingin. Memasuki step selanjutnya, yaitu mie dikemas dan diberikan bumbu pada kemasannya. Tahapan yang terakhir yakni
mie dimasukkan pada kardus untuk dipasarkan pada pedagang atau konsumen secara langsung. Tahap terakhir dalam rantai pasok agribisnis yakni pengiriman atau delivery. Pengiriman atau delivery sebagai tahap terakhir dalam rantai pasok, di mana tahap ini produk dari produsen akan masuk ke proses pengiriman. Produk yang disimpan dalam gudang selanjutnya didistribusikan kepada tiap pemesan atau konsumen sesuai dengan tanggal pengiriman dan lokasi pengiriman yang diminta klien. Tahap ini erat kaitannya dengan peran distributor, di mana bertugas dalam memastikan setiap produk dikirim sesuai dengan pesanan. Pengiriman atau delivery yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yakni setelah melewati proses pengujian di lab, distributor mie instan melakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada para pedagang dan agen-agen di pasaran. Kemudian pengecer mie instan masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijualkan ke masyarakat umum. Dan yang terakhir, konsumen akan membeli mie instan dari pengecer untuk dikonsumsinya. Jadi seperti itu teman-teman tahapan rantai pasok yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk.